Hai semua, Assalamualaikum. Siapa nih yang suka dengan rasa coklatos dan juga Milo? Kita padukan di dalam satu puding ya teman-teman. Hasilnya aku jamin cantik banget, rasanya enak, super creamy dan super lembut. Dipadukan dengan motif serut yang sangat cantik. Ini hasilnya mewah banget ya teman-teman. Penasaran gimana cara aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, langkah pertama kita buat puding. Untuk motif serutnya, siapkan panci, masukkan bubuk agar plain sebanyak setengah bungkus, lalu gula pasir sebanyak 1 sendok makan atau secukupnya, lalu 1 bungkus bubuk minuman coklatos. Nah, ini kita aduk rata dulu. Kalau udah rata, kita tuang air sebanyak 300 ml. Agar rasanya lebih nyoklat, tambahkan susu kental manis rasa coklat sebanyak 1 bungkus. Kalau udah, kita aduk rata dan nyalakan api kompornya sedang aja, terus dimasak sambil diaduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, lanjut aduk-aduk bentar untuk mengurangi uap panas. Kalau udah, kita siapin cetakan, boleh pakai apa aja. Dan kita tuang larutan puding coklatosnya ya. Nah, ini kita biarkan dulu hingga pudingnya set. Oke, lanjut kita buat puding lapisan yang pertama. Siapkan panci, masukkan setengah bungkus bubuk agar plain, lalu gula pasir sebanyak 3 sendok makan atau boleh sesuai selera, 1 bungkus bubuk minuman coklatos, tepung maizena sebanyak setengah sendok makan. Nah, ini diaduk rata dulu. Setelah rata, kemudian kita tuang air sebanyak 200 ml. Di sini aku mix dengan susu UHT full cream sebanyak 200 ml ya teman-teman, agar lebih ekonomis aja. Kalau misal mau pakai full susu UHT boleh, jadi sebanyak 400 ml. Lanjut kita masak hingga mendidih. Nah, kalau udah mulai mendidih, kita masukkan coklat batang sebanyak 50 gram atau secukupnya. Lanjut kita masak ya. Setelah mendidih, matikan api kompor, lanjut aduk-aduk bentar untuk mengurangi uap panas. Lapisan yang pertama udah selesai ya teman-teman. Siap dituang ke dalam loyang. Sebelumnya udah aku siapin loyangnya ukuran 18 x 18, basahi dengan air agar pudingnya mudah untuk dilepaskan. Nah, ini kita tuang semua larutan puding coklatosnya ya. Untuk permukaan atasnya boleh kita hilangkan gelembung-gelembung kecilnya seperti ini, agar nanti per lapisannya itu rapi teman-teman. Oke, kalau udah kita biarkan dulu hingga setengah set. Lanjut kita ke puding serutnya ya teman-teman. Ini udah ngeset, untuk waktunya boleh disesuaikan aja. Lalu ini aku potong menjadi 2 bagian. Kita lepaskan dari cetakannya. Nah, seperti ini. Lanjut kita serut ya teman-teman. Ini motifnya viral banget, hasil pudingnya jadi cantik banget ya. Di sini aku pakai alat serut seperti ini. Untuk lubangnya aku pakai yang besar-besar, agar nanti motifnya lebih terlihat ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Nah, ini untuk puding serutnya udah selesai, kita sisihkan sebentar ya. Lanjut kita buat puding Milonya. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk agar plain. Lanjut kita tambahkan gula pasir sebanyak 90 gram atau sesuai selera. Jika dirasa terlalu banyak dikurangin, jika kurang ditambah aja ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan tepung maizena 1 sendok makan dan bubuk minuman Milo sebanyak 3-5 bungkus. Agar rasanya lebih mantap bisa gunakan 5 bungkus. Kalau mau lebih ekonomis pakai 3 bungkus aja juga nggak apa-apa, disesuaikan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lanjut kita aduk rata. Kalau udah rata, kemudian kita tuang susu UHT full cream sebanyak 800 ml. Jadi untuk satu resepnya aku pakai 1 liter susu UHT ya teman-teman. Nah, lanjut diaduk rata. Masak menggunakan api sedang aja. Terus diaduk seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi di awal aku udah tambahkan 3 bungkus bubuk Milo
Agar rasanya lebih enak dan lebih mantap, aku pakai 5 bungkus ya. Ini aku tambahkan 2 bungkus lagi. Tapi kalau mau pakai 3 bungkus pun gak apa-apa teman-teman, disesuaikan. Nah seperti ini, lanjut kita masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, lanjut aduk-aduk hingga uap panasnya benar-benar berkurang. Nah, karena nanti kita akan tambahkan puding serutnya ya teman-teman. Jadi kalau masih panas, nanti puding serutnya akan mencair. Oke, ini udah mulai berkurang uap panasnya. Nah, seperti ini teman-teman, rada lama ngaduknya juga nggak apa-apa, yang penting nggak nyampe ngeset. Dan kita masukkan semua puding yang udah diserut tadi. Nah seperti ini, kita coba aduk dulu. Tuh, pastikan uap panasnya nggak banyak ya, agar pudingnya nggak mencair. Oke, kita aduk perlahan, jangan sampai puding coklatosnya hancur. Nah perlahan aja seperti ini. Kalau udah melepas semuanya, siap kita tuang ke dalam loyang. Oke, ini untuk lapisan yang pertama udah mulai ngeset. Kita tusuk menggunakan garpu agar per lapisannya menempel satu sama lain. Jadi lebih merekat gitu ya teman-teman. Dan kita tuang larutan puding milonya seperti ini. Nah, kita ratakan untuk puding serutnya agar nanti motifnya bisa rapi, bagus gitu ya. Dan terlihat penuh teman-teman. Oke, kita tuang hingga selesai. Setelah semua adonan puding Milo masuk, ini kita rapikan seperti ini. Kita aduk-aduk hingga benar-benar rata. Ngaduknya cukup perlahan dan kita biarkan hingga pudingnya ngeset. Setelah pudingnya mengeras atau set, lanjut kita lepaskan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian kita tambahkan penusuk gigi agar mudah untuk melepaskannya. Untuk sisi sampingnya juga, jadi kedua sisi aja. Kalau udah, lanjut kita beri alas dan dibalik. Dan kita lepaskan loyangnya. Masya Allah, hasilnya cakep banget ya. Lanjut kita ambil penusuk giginya. Dan kita rapihkan pinggirannya agar nanti motif serutnya terlihat ya teman-teman. Nah kita rapikan perlahan seperti ini di keempat sisinya. Setelah dirapikan pinggirannya, lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya bebas, disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Kalau untuk ide jualan pun teman-teman bisa bagi rata aja. Nah hasilnya cakep banget ya, motifnya juga bagus. Nah ini dia puding Milo coklat yang udah jadi. Masya Allah hasilnya cantik banget. Pantesan aja motifnya viral ya, hasilnya super cantik. Langsung aja ini aku coba ambil pakai garpu. Berasa lembut banget. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, super creamy, super nyoklat, dan super lembut. Wajib dicoba ya teman-teman. Dimakan dingin makin mantap, cocok untuk sajian bersama keluarga. Atau ada acara arisan di rumah, pengajian bisa buat ini ya. Simple, diaduk-aduk aja. Oke, semoga berhasil dan selamat mencoba ya teman-teman. Dan langsung aja kita siapin roti tawar sebanyak 8 lembar. Nah ini kita suwir-suwir kecil seperti ini untuk mempermudah menghaluskannya. Nih ada sisa 2, jadi sisihkan ya. Tadi aku siapinnya ada 10 teman-teman. Kemudian kita tambahkan telur sebanyak 2 butir. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya. Kemudian tuang air sebanyak 300 ml. Lalu susu cair ini aku pakai UHT full cream sebanyak 400 ml. Nah ini kita haluskan dulu ya teman-teman semua bahannya. Ini kita pasang penutup blender. Nah ini hasilnya kita sisihkan dulu. Lanjut siapin wadah, masukkan gula sebanyak 150 gram
atau setara 10 sendok makan. Kemudian susu kental manis sebanyak 250 gram. Atau secukupnya, boleh sesuai selera. Lalu tambahkan 2 bungkus bubuk agar plain setara 14 gram. Lanjut, kita tuang air sebanyak 1 liter. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, langsung aja kita pindah ke dalam wajan. Nah, ini kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Gunakan api sedang aja dan terus diaduk seperti ini. Kalau udah uap panasnya keluar, langsung aja kita tuang larutan roti tawar dan susu cairnya. Nah, ini kita tuang semuanya. Lanjut diaduk hingga rata dan masak hingga mendidih. Nah, ini larutan pudingnya sudah meletup-letup atau mendidih, boleh kita matikan api kompornya. Pisahkan setengah adonan. Nah, seperti ini, jadi setengahnya tetap di wajan ya. Kita tambahkan bubuk cappuccino. Ini aku pakai yang instan sebanyak 25 gram atau setara 1 bungkus. Diaduk rata. Dan agar warnanya lebih bagus, ini aku tambahkan pasta mocha ya teman-teman. Agar rasanya juga lebih enak, secukupnya aja. Kira-kira setengah sendok teh. Lanjut diaduk rata. Kalau udah rata dan meletup-letup seperti ini, boleh kita matikan api kompornya. Lanjut tuang ke dalam loyang ya. Untuk loyangnya, di sini aku pakai yang ukuran 18 x 18 cm. Sudah dibasahi dengan air agar nanti mudah untuk mengeluarkan pudingnya. Nah, ini kita tuang, jangan lupa diratakan bagian atasnya ya, agar nanti perlapisannya rapi. Kita biarkan dulu hingga setengah set. Sembari menunggu, kita siapin untuk puding coklatnya. Ini udah ada coklat bubuk sebanyak 25 gram. Kita larutkan dengan sedikit air, untuk jumlah air secukupnya aja, hingga coklatnya ini bisa larut gitu ya teman-teman. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Langsung aja kita masak kembali puding yang udah kita sisihkan tadi. Nah, ini ya, untuk jumlahnya sama rata ya teman-teman. Kita tuang larutan coklat bubuknya seperti ini dan lanjut kita aduk rata, masak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Lanjut aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, kita mau masak puding coklat ini, dipastikan puding cappuccino-nya udah setengah set ya. Jadi nanti nggak melebar kemana-mana teman-teman, dan hasil perlapisannya bisa rapi. Nah, ini kita tuangnya perlahan dulu, sedikit demi sedikit. Lakukan hingga selesai ya. Nah, ini untuk larutan puding coklatnya udah selesai dituang semuanya. Lanjut kita ratakan permukaan atasnya ya, agar nanti hasilnya bisa cantik teman-teman. Dan kita biarkan hingga pudingnya benar-benar set. Setelah pudingnya set dan pinggirannya udah aku sisir juga, lanjut kita balik. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Tadi untuk pudingnya aku buat malam ya, dan ini keesokan harinya. Pudingnya udah aku simpan di dalam chiller. Masya Allah, cantik banget. Perlapisannya juga rapi. Langsung aja kita potong-potong untuk ukuran sesuai selera ya.
Ini berasa lembut banget pudingnya teman-teman. Nah, ini aku potong-potong kembali. Dan aku mau tunjukin detail dari pudingnya seperti ini. Tuh, perlapisannya rapi, cantik, menyatu, nggak terpisah sama sekali ya. Ini hasilnya bagus teman-teman. Dan agar lebih cantik bisa dipotong menggunakan pisau gerigi seperti ini. Tuh, bebas sih mau polos atau bergerigi, sesuai selera aja teman-teman. Nah, ini dia puding cappuccino coklatnya udah jadi. Hasilnya cantik banget ya. Langsung aja ini aku mau cobain. Aku potong. Ini berasa lembut banget pudingnya teman-teman, dan gak berair sama sekali. Tuh, cantik ya. Ini dimakan dingin makin enak teman-teman. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, lembut, manisnya juga pas. Perpaduan rasa cappuccino dan coklat ini mantep banget. Teman-teman wajib cobain ini ya. Dimakan dingin makin enak banget. Nah, ini aku coba belah. Kalau pakai tangan teksturnya seperti ini. Tuh, bisa kebayangkan betapa lembutnya puding ini. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Langkah pertama, kita siapin tape singkong sebanyak 400 gram atau boleh secukupnya. Ini kita buang sumbu tengahnya ya teman-teman. Dan kita masukkan ke dalam blender. Lalu kita tuang air sebanyak 500 ml. Nah, kedua bahan ini kita haluskan dulu. Nah, kalau udah halus hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk konsistensinya kental dan juga nggak terlalu cair ya. Lanjut kita tuang ke dalam wajan. Selanjutnya kita tuang susu cair sebanyak 1 liter. Di sini aku pakai susu UHT full cream ya teman-teman. Kalau misal mau lebih ekonomis bisa menggunakan air biasa. Di sini aku menggunakan susu cair agar rasanya lebih creamy aja. Nah, ini tadi aku tuang susu cairnya ke blender untuk membersihkan blendernya. Nah, kalau udah, selanjutnya kita tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram atau setara kurang lebih 8 sendok makan. Untuk jumlah gula disesuaikan dengan selera. Dan kita tambahkan 2 bungkus bubuk agar plain. Jadi karena tadi tapenya manis, untuk gulanya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan garam setengah sendok teh dan juga perasa vanila 1/4 sendok teh. Nah, ini lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, kita masak di atas kompor. Nyalakan api kompornya sedang aja ya. Terus diaduk hingga mendidih. Oke, kalau udah mendidih seperti ini, bisa teman-teman lihat larutan pudingnya meletup-letup. Kita matikan api kompor, lanjut aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Setelah uap panasnya berkurang, selanjutnya kita bagi larutan puding ini menjadi 2 bagian ya teman-teman. Karena aku mau bikin 2 lapis, jadi untuk satu lapisnya sekitar 1 liter atau 1000 ml. Nah, seperti ini. Jadi untuk lapisan yang pertama kita tambahkan pasta coklat secukupnya. Dan lanjut kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita tuang ke dalam loyang. Nah, ini untuk loyangnya basahi dengan sedikit air agar nanti mudah untuk mengeluarkan pudingnya. Untuk loyangnya aku pakai yang ukuran 18 x 18 dan tingginya 7. Nah, ini kita tuang semuanya ya teman-teman. Ratakan seperti ini dan hilangkan busa atau gelembung-gelembung kecil di atasnya. Kita biarkan hingga setengah set. Setelah puding coklatnya setengah set, kita kembali ke sisa puding yang ada di wajan. Nah, ini kita pisahkan sekitar 2 sendok sayur untuk motif ya teman-teman. Kalau misal nanti teman-teman pudingnya itu mulai sedikit mengeras, boleh dipanaskan lagi.
Karena di sini aku pudingnya nggak mengerah, jadi nggak perlu dipanaskan ya. Dan kita tambahkan sedikit pewarna kuning agar warnanya lebih cerah, opsional aja. Nah, kita aduk rata. Kalau udah, lanjut kita tuang ke dalam loyang. Boleh kita cek puding coklatnya. Kalau udah setengah set, kita tuang larutan puding berikutnya teman-teman. Cukup perlahan aja agar nanti hasilnya rapi ya teman-teman. Kenapa di sini aku biarkan setengah set untuk puding coklatnya? Agar per lapisan antar puding itu bisa merekat, jadi nggak terpisah gitu teman-teman. Nah, kita ratakan. Kalau udah, selanjutnya kita beri motif di atasnya agar lebih cantik. Ini aku pakai adonan yang dipisahkan tadi ya. Udah aku beri sedikit pasta coklat. Untuk motif boleh disesuaikan dengan selera teman-teman aja, dikreasikan secantik mungkin. Nah, ini aku benar-benar asal banget teman-teman. Lalu aku putar-putar menggunakan penusuk sate seperti ini. Untuk motif sesuai selera ya. Nah, kalau udah ini kita biarkan hingga benar-benar set. Setelah pudingnya set, langsung aja kita keluarkan dari loyang, bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lanjut kita beri alas dan dibalik. Bantu sedikit ditekan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lepaskan loyangnya. Tuh, hasilnya cakep banget ya. Langsung aja kita potong-potong. Di sini aku bagi menjadi 3 potongan besar. Untuk ukuran boleh disesuaikan aja. Nah, seperti ini teman-teman, pudingnya berasa lembut banget. Agar hasilnya cantik, ini aku potong menggunakan pisau bergerigi. Tuh. Kalau lengket ini bantu diambil pakai tangan ya, nggak apa-apa. Ini tangan udah aku cuci dengan bersih teman-teman. Jadi insya Allah aman. Nah, ini dia puding tape coklatnya udah jadi. Hasilnya Masya Allah cantik banget. Dan perpaduan warnanya juga bagus. Ini langsung aja aku cobain. Tuh, teksturnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, manis, legit, lembut banget. Ada rasa tapenya dan ada rasa creaminya dipadukan dengan rasa coklat. Ini enak banget. Dimakan dingin makin enak, teman-teman wajib cobain. Semoga berhasil ya. Langkah pertama kita buat puding busanya dulu. Siapin panci, masukkan gula pasir sebanyak 100 gram. Untuk jumlah gula boleh sesuai selera. Lalu garam 1/4 sendok teh, perasa vanila 1/4 sendok teh, bubuk agar plain sebanyak 1 bungkus. Nah, ini kita aduk rata dulu. Kalau udah, kemudian kita tuang susu UHT full cream sebanyak 700 ml. Nah, seperti ini teman-teman, sambil diaduk ya. Kita tuang semuanya. Selanjutnya, siapkan sirup rasa jeruk. Ini aku pakai yang merek ABC rasa jeruk mandarin, teman-teman. Untuk perasa jeruknya ini bebas. Mau pakai minuman bubuk juga nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan 3 butir kuning telur. Kuning telurnya kita kocok lepas dulu. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Oke, kalau udah langsung aja kita tuang semuanya. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Agar warnanya lebih bagus, ini aku tambahkan pewarna makanan yang orange ya teman-teman. Opsional aja, kalau misal nggak ada boleh di skip. Nah, kita aduk rata. Lanjut masak di atas kompor, gunakan api sedang aja, terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor. Nah, ini untuk larutan pudingnya kita sisihkan dulu ya. Biarkan di atas panci seperti ini. Lalu kita siapin 3 butir putih telur.
di mixer hingga mengembang. Untuk waktunya sekitar kurang lebih 3 menit, gunakan kecepatan sedang aja. Setelah kurang lebih 3 menit, nah ini adonan putih telurnya sudah mengembang kaku. Untuk tandanya, kita coba balik wadahnya seperti ini. Jadi adonan putih telurnya tidak mudah tumpah, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke larutan puding. Ini kita masak kembali hingga mendidih ya. Dan selagi masih panas banget, langsung aja kita tuang ke adonan putih telurnya. Sedikit demi sedikit aja dan sambil di mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Nah, tujuan kita menggunakan larutan puding yang masih panas banget agar putih telurnya ini matang ya. Jadi layak untuk dikonsumsi. Untuk menyamarkan bau amis telur, kita harus banget dan wajib menggunakan perasa vanila. Untuk larutan pudingnya udah selesai dituang semuanya. Nah, ini kita mixer kembali sekitar 3-5 menit hingga tercampur rata ya teman-teman. Nah, aku rasa ini udah rata. Untuk mixernya boleh kita matikan. Nah, ini sisihkan aja. Kemudian lanjut aduk menggunakan spatula. Pastikan tidak ada lagi putih telur yang masih menggumpal ya teman-teman, agar nanti hasil dari puding busanya itu bisa mulus dan gak ada yang bergerindil. Dan ini untuk loyangnya udah aku siapin, basahi dengan sedikit air. Dan kita tuang larutan puding busanya semuanya ya. Oke teman-teman, ini untuk puding busanya udah selesai. Kita biarkan dulu hingga setengah set. Pastikan untuk puding busanya udah setengah set. Lanjut kita buat lapisan yang kedua. Masukkan gula pasir sebanyak 60 gram. Kemudian bubuk Nutrijel sebanyak 1 bungkus. Ini aku pakai yang kemasan 15 gram. Selanjutnya kita tambahkan bubuk minuman rasa jeruk. Ini aku pakai Nutrisari. Untuk merek bebas ya teman-teman. Nah, ini kita aduk rata seperti ini. Kalau udah rata, kita tuang air sebanyak 500 ml. Kita nyalakan api kompornya sedang aja, terus diaduk dan masak hingga mendidih. Setelah mulai mendidih, selanjutnya kita tambahkan biji selasi yang udah direndam. Nah, ini sebelum direndam, aku pakai sekitar 2 sendok teh. Boleh secukupnya aja teman-teman, disesuaikan. Kita aduk rata dan lanjut masak hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, lanjut kita tuang ke dalam loyang ya. Pastikan untuk puding busanya ini udah setengah set teman-teman. Jangan sampai terlalu set banget, karena nanti hasil perlapisannya itu nggak terlalu menempel. Nah, kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Dan langsung aja kita buat puding beningnya ya untuk lapisan yang ketiga. Siapin panci, masukkan gula sebanyak 45 gram atau boleh sesuai selera. Bubuk Nutrijel setengah bungkus sekitar 7 gram. Air sebanyak 300 ml. Nah, ini kita aduk masak hingga mendidih. Setelah mendidih, kita aduk sebentar untuk mengurangi busa berwarna putihnya, teman-teman. Oke, kita sisihkan. Kemudian di sini udah aku siapin manisan jeruk. Boleh pakai merek apa aja ya. Jumlahnya juga secukupnya. Kita susun di atas permukaan jelinya seperti ini. Nah, kalau udah kita susun rapi seperti ini, langsung aja kita tuang larutan jelly yang beningnya ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita tuang semuanya. Perlahan aja agar manisan jeruknya ini nggak bergeser-geser. Nah, kalau udah selesai, kita biarkan hingga benar-benar set. Setelah pudingnya set, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Untuk caranya, ini kita kasih penusuk gigi di pinggiran loyangnya. Ini untuk mempermudah banget ya teman-teman. Karena kalau nggak dikasih seperti ini, susah melepaskannya. Kalau udah, langsung aja kita beri alas dan dibalik.
Lalu kita lepaskan loyangnya. Jadi ini mudah banget ya. Seperti ini teman-teman. Dan kita ambil penusuk giginya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Masya Allah, cantik banget ya. Terlihat seger, manis, pokoknya enak banget. Langsung aja ini kita coba potong-potong hasilnya. Ketika dipotong berasa ini kenyal dan juga lembut banget. Tuh, seperti ini. Dari warna manisan jeruknya juga cantik banget ya. Nah ini dia puding rasa jeruknya udah jadi. Masya Allah ini hasilnya cantik banget. Tercium bau segar dari jeruknya itu enak banget loh teman-teman. Dan perlapisannya merekat sempurna, nggak lepas-lepas. Tuh, aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, seger, manisnya pas, perpaduan yang sangat mantap banget. Teman-teman wajib cobain ya, semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.